Testing, testing. Aduh, saya antusias sekali. Alhamdulillah saya bisa ngevlog lagi dan pagi hari ini itu cahaya mataharinya seger dan saya berada di sky poolnya Exelton Hotel. Ada banyak sekali cara ataupun trik untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri, dan kali ini saya akan cerita tentang manfaat berolahraga dalam meningkatkan kepercayaan diri. Dan saya akan renang sesaat lagi, dan saya akan juga cerita-cerita apa sih manfaat dari renang itu, kontribusinya dalam meningkatkan kepercayaan diri kita. Selamat datang di IMC, I'm Confident Personal Branding Station, bersama saya Alan Budiman. Subscribe. Ya, saya masih ngefans dengan bukunya Anna Barnes tentang How to Be Confident. Dalam satu partnya ini dituliskan Exercising the Way to Confident. Jadi di sini ada buku di part yang kesekian. Di sini dituliskan Exercising Your Way to Confident. Jadi berolahraga itu merupakan salah satu cara kamu untuk menuju kepercayaan diri kamu. Alasannya kenapa? Di sini dijelaskan kalau berolahraga disebut sebagai alat yang penting dalam membangun kepercayaan diri, karena ini sama halnya dengan proses mengencangkan otot. Ini sama baiknya karena olahraga yang rutin akan mengurangi stres dan juga merelaksasikan tubuh kita supaya menjadi lebih fleksibel. Artinya di sini dijelaskan kamu cukup dengan menggerakkan tubuh kamu, tidak harus olahraga berat seperti gym ataupun renang ataupun olahraga-olahraga yang ekstrim ya, mendaki, naik gunung atau sepeda. Nah, kalau kita bicara tentang menggerakkan tubuh, yang paling sederhana yang dapat kita lakukan itu adalah dengan berjalan kaki, seperti yang saya beri contoh tadi. Dengan berjalan kaki itu adalah kebiasaan positif yang dapat membantu kita untuk merilis semua rasa stres kita dan juga menyeimbangkan emosional yang ada di dalam diri kita. Dan kali ini saya coba, saya suka sekali sih. Saya akan coba untuk menceritakan tentang saya berenang nih, bawa apa saja sih perlengkapan saya kalau saya renang, dan nanti manfaatnya seperti apa. Jadi kalau ini kan kolam renangnya indoor nih, bukan outdoor. Sekarang lagi musim corona, jadi kolam renang yang di tempat umum dan terbuka itu ditutup semua. Jadi saya memanfaatkan salah satu fasilitas yang ada di hotel ini, yaitu sky pool yang ada di Sky Lounge di lantai 10. Ini kolam renangnya oke banget. Jadi dengan berenang di indoor, saya tidak membutuhkan sunblock ataupun sunscreen karena ya ketutup gitu loh. Sebelum saya berenang dan juga menceritakan manfaat renang dalam meningkatkan kepercayaan diri, saya mau memperkenalkan juga bongkar-bongkar tas apa saja yang saya bawa untuk persiapan pada saat renang dan apa fungsinya. Ini dia. Oke, saya sekarang ada di sini. Kayaknya kali ya. Saya mau ceritakan apa saja yang saya bawa kalau saya mau renang ya. Yang pertama pastinya adalah celana renang, kacamata renang. Fungsinya kacamata renang ini yang pasti adalah melindungi mata kamu dari kaporit dan juga zat klorin yang ada di kolam renang, dan juga akan membantu visibilitas mata kamu, pandangan mata kamu. Semakin kamu nyaman, maka ketika kamu berenang, maka kamu akan lebih produktif pada saat berenang, seperti itu. Swimming cap ini terbuat dari latex. Kotor sih ya, saya biasanya cuci dulu, jadi saya harus renang. Kalau renang saya harus cuci karena ini pakai sebelumnya, jadi ada bekas sabun-sabun gitu ya. Jadi kalau kamu berenangnya lebih dari 10 menit, pastikan kamu pakai ini sih, saya sarankan. Ada bahannya terbuat dari latex, ada juga yang terbuat dari kain seperti biasa yang dipakai orang hijab, itu ada juga. Kalau saya sih biasanya pakai latex, dan ini saya punya sejak dari tahun 2013. Jadi lebih kurang sudah 7 tahun sama saya dan gak rusak-rusak. Selanjutnya pelengkap saya adalah ini namanya adalah paddle path atau swimming paddle. Fungsinya nggak semua orang harus pakai ini sih. Kalau saya sih lebih nyaman pakai ini. Fungsinya adalah ketika kita renang, jangkauan kita akan jauh lebih luas
kemudian akan ada sensasi meluncur yang lebih asik gitu loh kalau kamu pakai pedal pad. Sebenarnya ini disarankan dipakai untuk yang profesional. Jadi kalau yang sudah berenangnya, kalau saya sih renangnya biasanya 40 sampai 1 jam, saya pakai ini. Dan supaya tangan saya nggak kaku, di akhir juga saya biasakan saya renang terakhir 5 menit atau sekitar ya secukupnya saja. Saya lepas ini supaya nanti tangan saya lebih enak pada saat renang, jadi nggak kaku seperti itu. Jadi saya sudah pakai shower cap dan pastikan sebelum renang itu kita sudah pemanasan dulu, sudah ada perenggangan dulu, dan juga yang paling penting kalau bagi saya sih adalah bilas dulu badannya. Jadi badan kita itu sudah bersih semua. Alasannya kenapa? Alasannya adalah dengan tubuh kita sudah bersih, jadi pada saat kita berenang, pastinya kan di dalam kolam renang itu pasti saja ada zat yang namanya kaporit ataupun klorin. Tapi setiap kolam renang itu punya standar pH yang sudah diukur, angka batas normalnya seperti apa, dan ada batas ukuran pH-nya. Jadi kadar keasaman air itu seperti apa. Dan di sini saya sudah punya pedal pad. Saya akan pakai seperti ini. Ini fungsinya itu tadi sudah saya jelaskan, supaya jangkauan kita bisa lebih enak pada saat kita berenang. Lanjut lagi ke buku dari Anna Barn yang sudah saya ceritakan tadi. Ini dia manfaat dari berenang dan alasannya kenapa ini penting buat kamu dalam meningkatkan kepercayaan diri. Sebelum saya bahas tentang manfaat berenang yang dapat membantu kamu menjadi lebih baik dari segi kepercayaan dirinya, tadi saya sempat menjelaskan tentang manfaat olahraga lain selain renang, yakni berjalan, dan kamu harus memberanikan berjalan. Kenapa? Ya, ini adalah permasalahan umum di mana memulai olahraga kebanyakan orang berpikir bisa sangat menakutkan, terutama jika kepercayaan diri kamu sudah rendah. Bergabung di gym atau pergi ke suatu kelas tampak seperti hal yang terakhir yang ada di pikiran kamu. Akan tetapi, olahraga itu sangat mudah dengan yang namanya berjalan. Hanya berjalan selama 30 menit setiap hari dapat sangat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan emosional kamu. Kamu dapat melakukannya saat berangkat kerja, saat makan siang, atau kapanpun kamu merasa itu adalah waktu yang pas. Berjalan lebih baik dilakukan siang hari di tempat yang dikelilingi alam, karena berada di luar ruangan tidak hanya memberikan dorongan yang alamiah, tetapi juga membantu kamu merasa lebih baik dan meningkatkan semangatmu. Terlebih lagi, dengan olahraga itu akan memproduksi endorfin yang membuat kamu merasa hebat dan melihat bentuk tubuhmu yang berubah dan menjadi lebih kencang, yang tentunya pasti akan memberikan peningkatan pada kepercayaan diri kamu. Lantas, gimana dengan renang? Berenang di sini dijelaskan dapat membuat kamu yang lebih percaya diri dari waktu ke waktunya. Kenapa? Karena berenang merupakan salah satu bentuk olahraga yang paling efektif, baik dalam menggerakkan seluruh bagian tubuhmu dan membuatmu merasa tenang dan santai. Putaran berirama dari air dengan setiap hentakannya dan fokus pada teknik serta pernapasan kamu benar-benar membuat berenang menjadi cara yang bagus untuk memindahkan pikiranmu dari kecemasan dan memberikan kualitas waktu untuk dirimu sendiri. Waktu menyendiri ini dapat memberikanmu kesempatan untuk merefleksikan perubahan positif yang kamu buat. Dengan tambahan bahwa pada kenyataannya mengambang di air merupakan pengalaman yang sangat menenangkan dan semua bagian yang tidak bisa dipisahkan termasuk perjalanan menuju kolam renang, dan kamu akan mendapatkan resep yang sempurna bagi relaksasi peningkatan kepercayaan diri kamu. Untuk itu, kamu harus mencoba setidaknya menyempatkan waktumu 1 kali seminggu ataupun 3 kali dalam 1 bulan
untuk berolahraga, renang, tapi ingat, tetap menjaga kesehatanmu dan tetap ikuti anjuran protokol kesehatan karena saat ini kita sedang sama-sama menjaga kesehatan dan mencoba untuk terhindar dari virus corona. Untuk itu kamu harus coba cari deh hotel-hotel yang menyediakan fasilitas renang dan usahakan dengan tempat yang tidak terlalu ramai pengunjungnya. Jadi kamu bisa lebih fokus untuk menikmati me time-mu yang berkualitas sehingga kepercayaan dirimu dapat meningkat dari waktu ke waktunya. Selamat mencoba! Yes. Jadi sekarang sudah hampir 60 menit. Demikian untuk sharing session di IMC kali ini. Dan itu dia sedikit tips untuk meningkatkan kepercayaan diri melalui olahraga. Dan kali ini adalah olahraga renang. Terima kasih sudah menyaksikan IMC. Jangan lupa di like dan juga di subscribe untuk channel ini supaya saya terus semangat untuk berbagi konten-konten positif. Sampai ketemu lagi di IMC. Saya masih ngerti. I'm Confident Personal Branding Station bersama saya Alan Budiman. Subscribe